من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya, tarawih, dan insyaallah dilanjutkan dengan salat witir rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmat beliau kita dipertemukan lagi dengan Ramadan di tahun ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, selawat besertakan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah panutan yang diutus untuk kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala demi membimbing ke jalan yang lurus dengan pedoman yang utama, yaitu Al-Quranul Karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya, sholat tarawih, dan insyaallah sholat witir rahimakumullah. Di sini kami ingin menyampaikan mengenai salah satu kisah ulama, yaitu yang bernama Syahabuddin Yahya As-Suhrawardi. Beliau termasuk ahli fikih, ahli tasawuf, dan bisa disebut juga ahli filsuf. Pendidikan beliau dari kecil sudah diajarkan oleh kedua orang tuanya, oleh keluarganya dengan pendidikan Al-Quran. Tak heran jika di umur masih remaja beliau sudah menghatamkan hafidz Quran, hingga kemudian setelah itu beliau belajar mengenai fikih, kemudian belajar mengenai tasawuf, hingga pada usia dewasa beliau sudah menjadi salah satu ulama terkemuka di daerah Persia. Suhrawardi merupakan salah satu ulama yang mana matinya sangat mengenaskan, yaitu beliau matinya dibunuh oleh sekelompok orang yang tidak menyukainya. Kenapa banyak orang nggak menyukainya? Karena beliau salah satu pemuda yang mana ilmunya sudah cukup banyak, cukup luas, hingga akhirnya orang-orang istilah kita ya kubarok gitu kan, orang-orang yang udah ahli, kalau zaman sekarang ilmuwan yang udah sepuh itu merasa iri karena kehadiran sosok Suhrawardi. Suhrawardi kebetulan teman dekat salah satu gubernur dalam khilafah, yaitu ketika itu khilafah Salahuddin Ayyubi mempunyai anak, yaitu beliau gubernur di salah satu daerah. Kebetulan itu adalah teman dekatnya Suhrawardi. Nah, karena banyak yang tidak suka, akhirnya banyak yang menantang Suhrawardi untuk berdebat. Jadi zaman dahulu itu jika ada merasa kalah tentang ilmuwan, mereka berdebat. Jadi ya berdebat gitu, kita debat terbuka gitu. Jika kalah, dia eksistensinya akan menurun. Nah, kebetulan Suhrawardi ini selalu menang ketika diajak adu debat oleh ulama-ulama yang lainnya atau ilmuwan yang lainnya. Hingga suatu ketika beliau tidak disukai, hingga akhirnya ulama-ulama yang tidak menyukai Suhrawardi itu melaporkan kepada Salahuddin Ayyubi dengan beberapa fitnah, termasuk Suhrawardi melenceng dari ajaran Islam karena tasawufnya dan sebagainya. Maka itu Syahabuddin Yahya As-Suhrawardi sering disebut dengan sebutan Al-Maktul, yaitu yang artinya terbunuh. Dalam pemikiran Suhrawardi, beliau mengutip mengenai surat An-Nur yang berbunyi Allahu nurus samawati wal ard, yang artinya Allah nurus samawati wal ard. Nur itu adalah cahaya, as-samawat itu adalah langit-langit, ard adalah bumi. Jadi jika diartikan Allah adalah cahaya bagi seluruh langit dan bumi. Nah,
cahaya di sini bisa ditafsirkan tidak hanya cahaya sinar, tetapi juga keimanan, rahmat, dan juga kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu menyinari atau menjaga langit dan bumi. Nah, kita manusia itu bisa saja menerima cahaya atau rahmat Allah Subhanahu wa taala asalkan dari kita bersih, dari kita suci, tidak ada noda. Dalam pemikiran Surawardi dikatakan bahwasanya manusia itu adalah seperti cermin. Cermin apabila bersih, tidak ada debu, maka cahaya yang dipantulkan kepada cermin, yang disorotkan pada cermin akan mantul seperti yang diterima oleh cermin. Begitu juga diri kita, jika diri kita adalah suci, terbebas dari dosa, maka rahmat dari Allah akan mudah kita serap dan kita bisa memancarkan rahmat Allah itu kepada yang lainnya. Maka dari itu banyak sekali ulama-ulama itu juga kita pandang, kita lihat itu kelihatannya memancarkan aura yang sangat positif, aura kesejukan seperti itu. Nah, itu ibarat kata manusia adalah cermin yang mana bebas dari debu. Debunya itu adalah dosa. Jika kita semakin sering membersihkan diri kita sendiri, tazkiyatun nufus, maka debu-debu yang menempel pada cermin itu hilang, maka rahmat dari Allah mudah kita serap dan juga kita mudah memancarkan kepada sesama makhluk yang lain. Kebetulan di bulan suci Ramadan ini salah satu momen untuk diri kita mentazkiyatun nufus, membersihkan diri kita, meningkatkan amal ibadah kita, hingga akhirnya diri kita bersih, kita mudah menerima rahmat dari Allah dan kita bisa memancarkan rahmat itu ke sesama makhluk yang lainnya. Mungkin ini saja dari saya. Pas ya 7 menit karena ini adalah kultum kuliah 7 menit, kita cukupkan 7 menit saja. Untuk selebihnya nanti kita bisa tingkatkan ibadah di rumah masing-masing. Mungkin kesekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa anayah. Lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.